Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ini kelas pertama kita ya, Scale Up English. Jadi di kelas ini kita tuh bakal latihan reading comprehension sebenarnya sama pertambah kosakata kita. Nah, kenapa sih ada program ini? Jadi program ini tuh kita supaya memperluas ya cara kita membaca bahasa Inggris, terus juga cara kita untuk mempelajari kosakata. Karena kalau misalnya belajar sendiri kosakata mungkin kita sering malas gitu. Nah, di sini kita bakal hafalin vocabularies penting buat SNBT nanti bareng-bareng. Selain kita tadi latihan baca juga ya. Nah, karena sebenarnya kelas ini tuh kelas untuk bahasa Inggris dasar, jadi teks-teksnya pun nanti bakal yang mudah dipahami, tapi bukan teks-teks yang sulit ya, kayak misalnya yang banyak bahasa ilmiah, atau misalnya teks yang panjang banget gitu kayak di SNBT ada, misalnya ada teks 1, teks 2 gitu ya, itu kan di SNBT ya. Nah, kalau hari ini kita bakal gimana sih cara kita belajar bahasa Inggris tuh jadi fun gitu. Jadi kita teks-teks yang kita pelajari hari ini pun teks-teks yang relatable buat kita sehari-hari gitu. Karena tujuannya supaya kita senang bahasa Inggris, terus akhirnya kita bisa scale up, bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Oke, di sini udah pada ready, udah pada hadir di Zoom? Atau masih ada yang rebahan nggak? Atau udah pada bangun nih? Coba nih, aku lihat ada baru 7 orang ya, sama aku ada 8. Di sini aku lihat ada Rubertus Cordi, ada Yamura, Rehana, Rela, Nadia, sama Aziza. Nah, gimana nih kabarnya semuanya? Udah pada siap? Halo? Mana nih? Oke. Rehana udah siap nih, paling pertama ya Rehana. Yamura juga siap, Rela siap, Roberto siap. Oke, berempat udah pada siap nih. Yang belum aku lihat, oh Nadia udah, Aziza udah siap, Zuher. Oke, udah siap ya. Kalau gitu kita langsung aja. Tapi aku sebenarnya mau tanya dulu dong. Apa em, apa ya semacam ekspektasi ya yang teman-teman harapkan dari kelas Scale Up English itu apa sih? Apa yang teman-teman ingin tingkatkan gitu kemampuan bahasa Inggrisnya? By the way, kalau misalnya mau on mic, boleh banget ya, supaya kita kayak beneran ngobrol gitu juga nggak apa-apa. Oke, gimana teman-teman? Apa yang teman-teman harapkan dipelajari hari ini dan di kelas program ini ke terus-terus ya, ke depan-depannya? Bisa paham grammar dan tahu banyak kosakata. Oke. Kalau grammar nanti coba kita bahas deh minggu depan. Hari ini kita belum banyak bahas grammar ya, karena grammar itu um, dia lebih teknis ya, dan di SNBT ternyata tahun ini grammar tuh bukan fokus utama gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti coba ya kita tambahin juga, karena grammar juga salah satu cara sih sebenarnya untuk kita memahami suatu bacaan. Terus kosakata, iya benar kita bakal pelajari banyak banget kosakata yang mungkin kita belum pernah denger nih. Nanti kita pelajari ya setelah di slide-slide berikutnya. Terus yang murah semoga bisa lebih cepat dan lancar dalam menjawab literasi bahasa Inggris. Oke, kita langsung mulai ya teman-teman. Jadi hari ini tuh kita bakal bahasnya literal comprehension. Apa sih literal comprehension? Jadi sebenarnya dalam bahasa Inggris tuh di SNBT tuh ada 3 jenis comprehension.
atau kemampuan memahami suatu bacaan tuh ada tiga. Yang pertama, literal nih yang kita pelajari hari ini. Literal tuh yang paling gampang. Kenapa? Karena kita tuh harus mencari informasi yang tertulis secara eksplisit di teks. Jadi misal kayak nanyain tentang ide utama atau main idea, atau tanyain tentang sinonim dari teks. Dan yang ketiga tuh literal comprehension tuh ngebahas tentang um, informasi detail yang ditanyakan di teks. Misalnya di teks lagi ngebahas tentang proses cara membuat makanan misalnya. Nah, terus nanti ada pertanyaan nih tentang, oh emang bahan-bahannya apa aja sih buat makanan tersebut? Nah, nanti itu salah satu pertanyaan yang ditanyakan di literal comprehension. Jadi masih gampang nih hari ini kita cukup mencari pemahaman kita dalam teks-teks yang ada secara eksplisit. Nanti minggu depan kita bakal bahas yang inferential comprehension, terus juga ada yang ngebahas tentang um, comprehension lainnya yang mana aku bakal bahas di bawah juga. Oke, nah di sini juga aku baru banget nih buat teman-teman WhatsApp channel. Jadi WhatsApp channel ini kita bakal belajar bahasa Inggris setiap harinya. Aku bakal selalu send setiap harinya tuh list vocabularies, teks yang kita baca, latihan soal, dan mungkin kita juga akan ada kuisis mingguan juga di belajar bahasa Inggris with Davina Adinda ini. Jadi teman-teman bisa join WhatsApp channel ini nih supaya kita belajar bahasa Inggris setiap hari ya. Ini sama kayak program Back to Basic ya matematika ya, cuma kalau ini bahasa Inggris. Jadi teman-teman boleh scan dulu nih WhatsApp channelnya. Aku kasih waktu sekitar 1 menit ya sampai 8.42 untuk join WhatsApp channel ini. Kalau yang udah join boleh send emoji nih di chat supaya aku tahu juga. Nanti teman-teman di channel ini aku bakal share juga jadwalnya tuh hari ini kita bakal ngapain aja, terus minggu ini ngapain aja gitu belajar bahasa Inggris. Jadi kita belajar bahasa Inggris pun bisa setiap hari, nggak hanya kalau misalnya kita lagi kelas nih hari Sabtu atau hari Minggu. Oke, udah ada yang bisa join? Ada yang udah bisa scan belum? Oke, Zaki udah join. Mantap, nice. Rehana udah? Oke. Nanti aku send linknya juga di grup kalau teman-teman mau mau lihat juga. Oke, aku lanjut ke materi kita hari ini. Jadi ini berakar sebenarnya dari banyak sekali masalah ya tentang bisa nggak sih baca tuh gampang, karena baca tuh suatu hal yang males ya sebenarnya. Kalau misalnya kita nggak suka baca teks yang panjang banget tuh, baca tuh kayak susah banget gitu. Ada nggak sih cara yang gampang baca bahasa Inggris? Ini kayak misalnya sekarang tuh ada meme, when you realize you have been reading with your eyes but not your brain for the last 3 page. Nah ini sering banget nih terjadi. Jadi kita tuh baca tuh pakai mata, tapi kita tuh nggak mikir gitu selama selama kita baca. Jadi kita nggak sadar kok kita udah halaman ketiga aja ya, padahal kita nggak ngerti. Teman-teman relate nggak sih kayak gini? Karena kadang kita kayak gak mikir gitu kalau misalnya baca suatu teks. Terus ini juga ada Winnie the Pooh, dia baca pas ngelihat ada kertas isi teks gitu, dia bilang langsung this is a little hard to read. Jadi, wah ini sedikit susah dibaca ya, dengan dia mukanya tuh kayak bingung banget gitu ngelihat teks ini. Terus ini juga ada meme lagi. When you have read the same paragraph for the fifth time and still didn't pay attention. Nah ini sering banget ya terjadi. Kayak jadi kita tuh baca terus ngulang paragraf sampai 5 kali nih, tapi kita juga masih belum paham gitu. Kita belum nangkep apa sih, apa dari teks itu bahasanya apa, pasti relate banget ya. Kayak halo Shirley, waduh baru bangun ya. Oke. Nah, jadi
Ya, beginilah situasinya. Nggak hanya kita doang, tapi orang-orang lain pun di meme-meme ini kelihatan bahwa kalau baca teks tuh sesusah itu gitu ya. Jadi kita kadang udah baca banyak, tapi masih belum dapat nangkep atau ngerti sama teks tersebut. Nah, di sini ada tantangan. Jadi kalau misalnya kita baca nih, misalnya nih, ada yang tanpa konteks ya. The bottle was empty and the dog barked. Botol ini kosong dan ada anjing yang menggonggong. Nah, kalau misalnya kita cuma baca satu kalimat ini doang, kita nggak tahu kan ini artinya apa sebenarnya kaitan antara botol kosong dengan anjing yang menggonggong tuh apa gitu. Apakah maksudnya anjing ini kaget dengan botol yang kosong ini atau botol yang kosong ini itu ada suatu hal yang membuat dia itu jadi terkejut-kejut gitu. Ini kan nggak jelas ya. Nah, makanya tuh kalau misalnya kita dengan membaca dengan lengkap, itu jadi kita paham gitu. Oh, ternyata the bottle was empty, so the dog barked because he was thirsty gitu. Nah, jadi botolnya kosong, akhirnya anjingnya menggonggong karena dia kehausan. Nah, inilah kenapa kita harus mengerti atau memahami konteks apa yang kita baca. Jangan sampai kita tuh hanya membaca sepotong-potong saja dari suatu teks. Oke, ini yang tadi aku bilang ya di awal kelas. Jadi di SNBT itu ada tiga jenis utama kemampuan membaca. Yang pertama ada literal, inferential, sama critical atau kritis. Jadi yang kita pelajari hari ini ada literal comprehension. Kita harus mencari jawaban yang jelas dalam teks, di mana kita hanya cukup baca, terus kita temukan apa yang ditanyakan di soal, terus kita jawab gitu tanpa kita perlu berpikir lebih jauh atau menyimpulkan sendiri gitu. Nah, ini yang perbedaannya tiga level comprehension ya teman-teman. Pertama, yang paling mudah itu yang kita bakal pelajari dalam tiga pertemuan mungkin ya. 2 sampai 3 pertemuan itu literal, di mana contoh soalnya itu seperti ini nih. Ada kalimat misalnya, Andi is 12 years old. He loves football. Terus pertanyaannya adalah, how old is Andi? Nah, umurnya Andi udah jelaskan di kalimat ini adalah dia 12 tahun ya. Jadi kita memang mencari yang secara langsung udah tersedia di kalimat. Gak perlu kita menyimpulkan menurut yang tersirat itu. Terus yang kedua tuh ada yang inferensial. Ini yang membuat kita butuh analisis karena dia tuh nggak tertulis secara langsung. Misalnya nih, kalimatnya adalah Andy wakes up early and wears his jersey. Nah, what sport does Andy probably play? Nah, ini kan Andi bangun pagi-pagi terus pakai jersey ya. Kira-kira apa sih olahraga yang mau Andi mainkan? Nah, kita bisa analisis dari pakai jersey. Nah, kalau olahraga yang pakai jersey itu apa sih? Olahraga football ya atau sepak bola. Jadi kita bisa simpulkan dan tersiratkan dari sini. Terakhir, yang paling sulit itu adalah kritis. Di mana kritis ini kita harus mengevaluasi. Apakah ini tuh bisa opini atau fakta? Terus apakah kalau pernyataan itu mendukung dari teks di atas? Nah, inilah yang disebut kritis. Contohnya adalah bilang seperti ini, the author argues that football is the best sport. Penulis ini berargumen kalau olahraga sepak bola itu merupakan olahraga terbaik gitu. Do you agree with author? Why? Gitu. Kamu setuju nggak sama penulis ini? Kenapa gitu? Jadi kita harus kritis dengan pernyataan ini best sport itu apa gitu. Apakah penulis ada argumennya gitu? Jadi ini tiga level comprehension yang kita bakal pelajari di pertemuan-pertemuan ke depannya. Oke. Nah, sekarang aku ada pertanyaan nih, teman-teman. Untuk pengenalan dulu ya, apa itu literal question, inferential question, sama critical question. Yang pertanyaan pertama nih, Jack rushed into the kitchen, opened the fridge, sighed, the milk carton was empty. He shook his head and grabbed his phone. Nah, ini pertanyaan yang pertama yang literal. What did Jake find in the fridge? Apa yang Jake temukan di lemari es? Coba teman-teman boleh langsung jawab di chat. Nice, benar ya. Milk
karton jawabannya. Karena udah tertulis ya di dalam teks, milk karton. Terus, bentar, ini aku besarin dulu. Terus yang kedua, why did Jake grab his phone? Kenapa sih tiba-tiba Jake setelah melihat milk kartonnya dia langsung bawa handphonenya gitu, langsung ngambil handphonenya? Coba perhatikan ini ya teman-teman ya. Perhatikan hal-hal petunjuknya. Dia ada bergeleng-geleng gara-gara setelah ngelihat si milk kartonnya kosong. Kira-kira kenapa tuh Jake ya grab his phone? Dia kan lagi cepet-cepet nih buru-buru rush into the kitchen. Terus ngeliat milk kartonnya kosong, terus dia bergeleng-geleng dan akhirnya ngambil handphonenya. Jadi kenapa teman-teman grab his phone-nya? Nggak apa-apa ya jawabnya, kita cepet-cepetan teman-teman biar kita juga latihan cepet jawab bahasa Inggris ya, supaya kita paham. Oke, ini belum ada yang mau jawab. Oke, kalau gitu aku kasih tahu dulu deh. Kenapa si Jack ini ngambil handphonenya? Karena dia itu ingin memesan ya. Dia ingin memesan milk, susu. He wants to order milk. Karena tadi kan dia lagi buru-buru tuh, berarti kan dia kayak lagi lapar. Terus dia kayak sigh itu kayak menghela nafas. Terus ternyata kosong susunya. Terus akhirnya dia langsung bawa handphone. Berarti kan dia ingin memesan susunya gitu. Bisa jadi. Terus yang ketiga, what could Jake have done differently to avoid this situation? Apa sih yang bisa Jake lakukan secara berbeda untuk menghindari situasi ini nih teman-teman? Ini yang kritikal ya. Yes, betul ya, memesan susu sebelum habis. Jadi dia bisa punya stok gitu ya. Nah gitu. Jadi itu ya teman-teman yang critical question. Kita lanjut yang kedua nih, the forgotten homework. Lena sat at her desk, staring at the blank paper in front of her. She had completely forgotten about the assignment. She glanced at the clock, only 10 minutes until class started. What did Lena forget? Apa yang Lena lupakan? Karena di sini cerita Lena lagi duduk ya di tempat belajar, terus melihat ada kertas kosong depan dia, terus ternyata dia lupa tentang tugasnya, terus dia menatap jam dan hanya 10 menit lagi sebelum kelasnya mulai. Oke, betul ya, dia melupakan homework atau tadi disebutnya di sini assignment, tugas. Terus, oke. Selanjutnya, kenapa sih si Lena itu melihat jam? Why did Lena look at the clock? Dia ada di kalimat sini. Kenapa sih dia bisa melihat ke jamnya? Apa sih tujuannya gitu secara tersirat? Oke. Kenapa nih teman-teman kira-kira? Oke, ngecek berapa lama lagi kelasnya, melihat sisa waktu. Betul ya? Cek sisa waktu. Terus juga glance itu at the clock karena mau tahu kelas mulai kapan. Okay. Terus critical question, what strategies can Lena use to avoid forgetting assignments in the future? Apa strateginya supaya Lena tuh nggak lupa lagi nih di masa depan? Untuk memastikan berapa waktu yang dia punya banyak sampai okay. Pasang reminder. Yes, set a reminder atau pasang reminder.
Terus apalagi? Mencatat kalau ada PR, yes, list the assignment, ya, membuat daftar, ya. Terus mengerjakan tugas sebelum tidur, nice. Do the homework before going to bed. Yes, betul ya. Kita lanjut lagi ke yang terakhir. Ini tentang the lost key. Tom pat his pockets, checked his backpack, and even looked under the couch. His key was nowhere to be found. He sighed and headed towards the neighbor's house. Nah, jadi si Tom ini tuh menekan-nekan gitu ya dari sakunya, ngecek ininya backpacknya, ranselnya, dan bahkan melihat ke bawah couch. Couch itu adalah sofa ya. Nah, tapi ternyata kuncinya tuh nggak ditemukan di mana-mana. Akhirnya dia menghela nafas dan pergi menuju rumah si tetangganya. Nah, ini pertanyaan literalnya adalah, apa sih yang Tom sedang cari? Oke, betul, key ya, atau kunci. Terus, why did Tom go to his neighbor's house? Kenapa sih pergi ke rumah tetangganya? Kenapa aneh banget ya, tiba-tiba dia bawa kunci, kehilangan kunci, terus kok ke rumah tetangganya ya, gitu. Apa sih kira-kira yang sedang dicari oleh Tom ini? Ada yang kebayang nggak kira-kira apa sih secara tersirat? Dia ada nitipin kunci cadangan ke tetangganya. Oke, nice. Mungkin sebelumnya dia mampir ke rumah tetangganya terus ketinggalan ya. Oke, bisa. Looking for his key, ya betul, looking for his key, tapi kenapa harus ke rumah tetangganya? Jadi ini bisa jadi uh, his neighbor has his another key, jadi bisa jadi punya kunci lainnya, atau uh, he left, dia meninggalkan his key in his neighbor's house. Jadi bisa jadi ya dia ketinggalan. Oh, ada lagi, ada kunci cadangan. Oke, sama. Yang terakhir, what should Tom do next time to keep track of his key? Gimana sih cara supaya Tom tetap tahu nih letak dari kuncinya tuh di mana supaya selalu dia gak kehilangan lagi. Oke, selalu mengecek kunci sebelum pergi, pakai gantungan kunci. Oke, nice. Jadi tadi apa, selalu mengecek kuncinya sebelum pergi. Always check on his key. Terus juga tadi ada yang pakai keychain ya, pakai gantungan kunci. Jadi bisa pakai beberapa cara ya. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke teks berikutnya. Oh, ini udah selesai ya teksnya. Jadi ini yang aku bilang tadi, apa yang diuji di SNBT tentang literal comprehension. Jadi kita diminta untuk membaca informasi eksplisit di teks itu apa, terus mengetahui main idea-nya tuh apa atau ide utamanya. Terus apa sih makna kontekstualnya dari suatu kata ini, nanti kita harus mencari sinonim. Nah, teman-teman kuasai tiga hal ini, nanti teman-teman berarti sudah menguasai tentang literal comprehension ini. Oke, nah sekarang kita coba terapkan mana sih yang main idea, mana yang contextual meaning, sama explicit information dari teks di sini. Oke, jadi di sini pertanyaan pertama, what time did Rizky finally get up? Jam berapa sih ketika Rizky akhirnya bangun pagi-pagi? Kita kalau misalnya ngebaca soal nih udah ada jelas nih explicit information-nya apa, itu kita nggak usah baca teks secara keseluruhan dulu nih, karena kita yang diminta cuma cari kata kunci aja nih. Kapan sih Rizky itu bangun, get up?
Nah, kalau misalnya get up, coba kita cari um, yang memiliki kata get up. Yang pertama nih, kita udah nemukan kata woke up. Woke up itu get up bukan? Bukan ya, woke up itu baru bangun saja, tapi belum bangun yang benar-benar 100% bangun gitu, baru matanya kebuka aja kalau woke up itu. Terus dia hit the snooze button. Ini kalau misalnya kita nyala alarm, terus kita bisa mencet snooze itu artinya snooze yang kita menunda untuk dimatikan dulu alarmnya, terus baru nih finally got up at 6:30 a.m. Akhirnya dia bangun waktu pas setengah 7 pagi. Berarti jawabannya, explicit information-nya udah jelas ya. Betul, Jamal. 6 past 30. 6 past 30 a.m. Terus sekarang pertanyaan berikutnya nih, apa sih yang dibicarakan di teks ini mainly about? Nah, kalau gitu berarti kita harus baca kalimat pertama, dan kalau misalnya kita ngerasa belum cukup, kita baca kalimat berikut setelah kalimat pertama tersebut. Nah, kalimat pertama kan ini dia baru bangun pagi nih. Cuma kita belum tahu bangun pagi itu maksudnya bangun pagi dan konteks apa gitu. Terus ternyata di kalimat berikutnya tuh kasih tahu nih pagi itu he panic because school started at 7 a.m. Dia panik karena wah sekolah itu harus mulai jam 7 pagi gitu. Terus dia bawa tasnya, terus dia juga melewatkan sarapannya, terus lari ke pemberhentian bis. Berarti apa nih? Oke. B, yakin teman-teman? B, how Rizky studies every day? Apakah emang ngasih tahu tentang cara Rizky belajar setiap hari? Karena di sini kan ada dia bangun, terus bawa tas, terus pergi ke bis, terus dia ke sekolah kelas tapi dia gagal. Terus habis kelas dia menjanji kepada diri kita untuk belajar SMBT tapi malah nonton YouTube. Terus akhirnya dia sebelum tidur dia menyesali keputusan hidupnya dan menyalakan 10 alarm kebesokan paginya. Oke, A ya benar ya. Jawabannya A, Rizky's morning routine. Jadi tentang gimana sih rutinitas pagi harinya Rizky ya, ini dari bangun sampai akhirnya ke sekolah. Nah, terus kontekstual meaning nih. Frasa hit the snooze button tuh apa sih artinya? Karena di sini kan harusnya alarmnya tadi jam 4.55 ya. Terus akhirnya malah jadi 6.30 nih. Berarti apa yang dia lakukan nih? Oke, nice ya, delaying the alarm for a few more minutes. Jadi menunda alarm tersebut untuk beberapa menit kemudian, dan akhirnya alarm ini jadi nyalanya jam 6.30 pagi. Gitu. Nah inilah jadi teman-teman, walaupun kita nggak tahu nih snooze itu artinya apa ya bahasa Indonesianya, kita bisa melihat kontekstual meaningnya gitu, melihat clue-nya dari yang tadi jam yang si Rizky bangun ini. Oke, ini kita baca dulu teksnya bareng-bareng. Budi has a parrot named Udin. Jadi Budi punya parrot, itu ada tahu apa? Burung apa tuh? Parrot itu yang bisa ngulangin kata-kata dari kita. Pasti pada tahu nih parrot. Burung kakatua. Oke, betul. Burung kakatua. Atau burung beo. Bukan burung kakatua, iya burung beo ya. Jadi emang parrot itu bahasa Inggrisnya burung beo ya. Nah, tidak seperti burung beo umumnya, Udin tuh, ini namanya Udin ya, si burung beonya tuh, dia nggak bilang hello atau good morning gitu. Tapi malah dia teriak nih, makan woi gitu. Ketika si Budinya yang punya tuh lupa ngasih makan dia. Nah, sometimes sih kadang-kadang Udin tuh bisa mengimitasi suara the sound a phone notification. Jadi suara notifikasi handphone si Budi gitu. Making Budi check his phone every 5 minutes for no reason. Membuat si Budi ini ngecek di handphonenya 5 menit sekali gitu tanpa alasan yang jelas karena keprank nih sama si burung bionya. Nah, scientists say parrots are highly intelligent animals, but Budi thinks Udin just enjoys messing with his life. Nah, padahal peneliti bilang nih bio itu merupakan um,
apa namanya hewan yang sangat pintar ya, tapi Budi mikir kalau Udin itu ya sering gangguin aja gitu. Nah, terus explicit information-nya apa nih? What does Udin say when Budi forgets to feed him? Apa sih yang Udin katakan kalau misalnya Budi itu melupakan untuk memberi dia makan nih, feed him. Makan woi, iya nih, makan woi nih burung beonya sering ini ya, sering ngeprank. Terus apa sih what is the passage mainly about? Teks ini ngebahas tentang apa sih? Betul, A. Budi's funny parrot. Jadi tentang burung beo Budi yang lucu. Terus yang terakhir nih, kata messing with his life itu paling dekat artinya dengan apa nih? What does the word messing with his life? Messing kan berantakin ya, ngeberantakin hidup dia. Okay, nice, betul ya, making life more difficult, membuat hidup tuh lebih susah ya. Jadi itu yang dimaksud dengan messing with his life. Oke, kita lanjut lagi sebelum kita bahas teknik literal comprehension. Jadi di sini ada teks tentang Fajar nih, kisah Fajar. Di sini ada yang namanya Fajar nggak di ini diomongin nih sama teks ini. Jadi katanya di sini Fajar was starving after studying for hours. Oke, aku tanya dulu nih, starving. Ada yang tahu starving artinya apa? Fajar sad boy. Iya bener lapar ya. Terus starving bedanya apa sama hungry nih teman-teman? Karena orang ada yang bilang I'm hungry, I'm starving, lapar kali. Ya, kelaparan itu udah lapar banget ya kalau starving dia tingkat di atas hungry. Jadi sangat lapar. Oke. Terus di sini selanjutnya dia tuh si Fajar abis belajar nih berjam-jam. Terus he opened his food delivery app and ordered a large pizza. Terus akhirnya dia ngebuka aplikasi nih kayak untuk pengiriman makanan. Terus dia pesen nih pizza yang besar. The estimated arrival time was 30 minutes nih. Estimasi kedatangannya itu 30 menit. Tapi Fajar tuh ngecek nih aplikasi setiap 2 menit sekali. Seperti ngebuat makanan itu lebih cepat datang gitu, as if that would make the food arrive faster. Ini udah kelaparan banget ya si Fajar tuh. When the delivery guy finally arrived, Fajar ran to the door like an athlete. Nah, ketika datang nih mas-mas yang ngirim large pizzanya itu, Fajar tuh langsung lari gitu kayak atlet ke pintu. But just as he grabbed the pizza box, disaster struck. Nah, ketika dia baru saja mau ngambil nih kotak pizzanya, tiba-tiba datanglah musibah. Dia forgotten untuk bring his wallet. Dia lupa nih untuk membawa dompetnya. Embarrassed, dia malu. He sprint back to his room while the delivery guy stood there silently judging his life choice. Nah, terus dia malu, terus akhirnya dia sprint nih lari cepat ke ruangannya. Terus si delivery guy-nya tuh kayak diam-diam tuh kayak kritik gitu, menghakimi pilihan hidupnya si Fajar ini gitu, panik banget. Nah, terus di sini bilang what food did Fajar order? Apa sih makanan yang Fajar kirim? Yang dia pesan. Oke, nanti ada record kelasnya kok Agnesha. Nanti di-share ya sama Kak Salsa. Oke. Large pizza ya. Wah, pizza Domino enak tuh. Tapi di sini nggak dikasih tahu ya mereknya apa. Terus yang kedua, eh, iya juga ya jawabannya A semua. Cuman nggak apa-apa deh. Ini biar kita memperluas kosakata kita juga. Teks di atas tuh ngebahas tentang apa ini jelas ya. Pasti jawabannya A lagi, oke. Dia sangat excited gitu ya, sangat semangat dan tapi dia juga kesulitan untuk mengambil makanannya karena tadi dia lupa gitu bawa dompetnya, terus juga dia ngecek aplikasinya 2 menit sekali karena dia starving nih si Fajar ini. Terus makna kontekstualnya apa nih? Silently judging, diam-diam menghakimi.
Oke, A lagi ya. Jadi berpikir secara negatif tentang orang lain gitu tanpa mikir, tanpa dia membicarakannya besar-besar aja. Kalau misalnya teman-teman dia lagi ngomongin orang tapi dalam hati aja, itu namanya silently judging ya. Jadi sekarang kalau misalnya lagi ngomongin orang, jangan pakai ngomongin orang lagi, tapi pakai silently judging gitu. Biar kita pakai vocabulary yang kita pelajari hari ini. Oke, kita udah baca banyak teks nih. Jadi di sini aku mau recap. Jadi teknik literal comprehension tuh ada 3 ya sebenarnya teman-teman. Ini mungkin kalau misalnya kita baca teksnya gampang, kita nggak terlalu butuh ya. Tapi kalau misalnya kita ketemu nih teks yang tipe SNBT, nah 3 hal ini tuh penting banget ya. Ada skimming, scanning, sama terakhir itu ada highlight and underline. Nah, yang skimming ini tuh buat pertanyaan-pertanyaan yang tentang main idea ya, ide utamanya tuh apa. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman harus nih ada 3 paragraf misalnya, terus harus tahu ide utamanya apa. Baca aja kalimat pertama, dan kalau misalnya kalimat pertama itu belum ngerasa bukan ide utamanya nih, coba baca kalimat terakhir ya. Nah, dengan ini teman-teman tuh akan mempermudah banget dan nggak pusing untuk mentranslate satu persatu kata di 3 paragraf tersebut. Jadi baca aja kalimat utamanya. Misalnya seperti ini, aku ambil potongan dari suatu paragraf tuh ada 2 kalimat. Social media has changed the way people interact. Nah, dari kalimat pertama ini kita udah dapat idenya nih kan, karena di sini sebutkan kalau social media itu tuh berdampak terhadap cara orang berinteraksi. Nah, berarti kita nggak usah baca lagi sebenarnya, baca teks berikutnya kalau misalnya kita udah tahu dapat idenya di sini. Nah, ini tips yang pertama. Terus yang kedua itu ada scanning. Scanning ini buat pertanyaan yang nyari informasi detail. Kayak tadi nanyain Fajar tuh tadi pesen apa ya di delivery app-nya gitu. Nah, nggak usah baca satu teksnya dulu. Teman-teman bisa langsung scanning aja, cari kata kunci, yaitu tadi katanya order gitu, kata kunci. Nah, cari yang order di teks secara cepat, nanti teman-teman bisa gampang gitu. Nah, ini bakal berguna banget kalau teksnya tuh panjang, mengingat SNBT kan waktunya terbatas ya, teman-teman. Jadi kalau pertanyaannya udah gampang nih, langsung detail seperti ini, what food did Fajar order, ya udah langsung cari kata kunci yang sesuai. Terus yang ketiga tuh ada teknik yang highlight and underline. Nah, ini cocok banget kalau misalnya teman-teman tuh lagi latihan di rumah, ya misalnya latihan soal atau try out atau lagi baca aja gitu teks-teks di internet, itu teman-teman highlight and underline. Kalau misalnya teman-teman nih lagi belajar gitu, ingin memahami vocabulariesnya, teman-teman bisa gunakan jari dan pulpen untuk menandai jawabannya saat membaca. Nah, ini untuk melatih mata menangkap hal-hal kata-kata yang penting gitu. Karena kadang nggak bisa kita scanning, mungkin terlalu cepat. Jadi sebelum scanning, teman-teman bisa menggunakan highlight and underline ini. Nah, tadi kita udah banyak banget baca teks. Sekarang aku mau quiz nih. Siapa yang excited nih? Kita bakal ada quizzes sekarang. Oke. Oke, boleh kok SS, nanti aku juga share PPT-nya. Jadi tenang aja. Jadi kalau misalnya ada yang kelewat, aku bakal share. Bentar, ada pertanyaannya. Kak, maaf untuk mengasah skill kosakata bahasa Inggris kan perlu baca berita bahasa Inggris sama websitenya apa ya, Kak? Pakai website, wah ada banyak banget tuh nih. Websitenya tuh ada, aku share di ini aja meeting group chat ya supaya teman-teman yang lain pada lihat juga. Itu ada National Geography, ini biasanya tuh yang scientific, yang sering muncul di SNBT. Terus ada BBC, kalau BBC ini tuh buat berita general ya, nggak hanya ilmiah aja, jadi teman-teman bisa banyak banget nemu topik di sini. Terus kalau misalnya teman-teman mau yang sastra, saya teman-teman bisa cari ini di Google. Jadi kalau misalnya teman-teman mau baca yang cerpen gitu, mau yang fun, itu bisa cari American Literature. Sama ada lagi yang scientific tuh namanya Science Direct. Nah, oh ya sama nih buat yang baru join, eh, jadi kalau misalnya teman-teman misalnya mau baca berita, mau baca teks bahasa Inggris tiap hari ya, teman-teman bisa join WhatsApp channel ini. Nanti aku bakal selalu send bahan bacaan dan list vocabulary yang teman-teman harus hafalin dan pelajari setiap harinya nih. Jadi teman-teman bisa join WhatsApp channel ini buat benar-benar scale up vocabulary kita dan reading comprehension.
Jadi boleh di-scan atau di-screenshot dulu. Oke. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Kak, ada rangkuman pertanyaan yang sering muncul di SMBT nggak, Kak? Wah, nice question nih. Nanti aku share juga ya di WhatsApp channel ini buat aku kasih rangkuman dari seluruh materi yang kita udah buat ya, rangkuman pertanyaan-pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, aku stop share dulu karena kita mau quizzes ya di sini. Oke, jadi teman-teman bisa langsung ini ya, quizzes, cari di website, terus nanti kodenya tuh pakai kode yang aku tampilkan di layar. Di sini udah ada yang pernah uh, quizzes, karena di sini selain anak SKS ada dari komunitas juga ya. Bentar, ini aku uh, belum start. Em, Bentar. Dari Alexa, Kak, seriusan nih gratis. Wah, gratis dong. Kita gratis quizzes ya. Terus channelnya juga gratis kok. Aku bakal selalu share tiap harinya list vocabularies dan comprehension. Pokoknya tiap hari bakal comprehension, terus vocabularies. Terus mingguan kita juga bakal ada quizzes juga. Sama nanti tadi ada request juga tentang rangkuman pertanyaan yang sering muncul ya di SMBT. Nanti aku bakal share juga di channel itu. Oke, ini live quiznya. Kita pakainya yang ini ya, jadi satu soal tuh kurang lebih waktunya, ini kan ada 20 ya, satu soal 30 detik cukup gak? Atau aku kasih timer, oh ini nggak bisa nih. Berarti satu soal kurang lebih 30 detik ya, ini teksnya cukup pendek-pendek juga, dan kita kerjain waktunya bersamaan, satu soal selesaiin bareng-bareng. Oke. Bentar. Oh ya, yang linknya nanti aku share screen lagi ya. Atau teman-teman ada yang udah join terus boleh share linknya mungkin. Soalnya aku linknya ada di handphone nih. Aku nggak bisa share di sini. Coba bikin channel YouTube, Kak. Aku udah ada YouTube channel lah. Udah subscribe belum? Tapi aku di YouTube channel itu fokusnya bahas tentang belajar SNBT in general, belum bahasa Inggrisnya. Jadi subscribe YouTube channel aku ya, Devina Adinda. Gitu. Ya, teman-teman kuisisnya udah bisa kelihatan ininya, kodenya, atau di sini bentar aku copy linknya deh supaya yang mau langsung direct. Nah, oke, aku tunggu sampai 9:22 buat join semua nih, ada 32 orang. Udah ada yang bisa join belum teman-teman kuisis ya? Oke, udah 3 orang ya. Aku tunggu 2 menit lagi. Suaranya nggak kedengeran ya ini ya. Nanti timernya nggak kelihatan lagi. Ntar aku share sound juga.
Oke, 1 menit lagi teman-teman, nanti kita mulai sampai 9.22.
Oke, kita last question ya, satu nomor lagi.
Oke, kita udah selesai quizisnya. Kita kembali lagi ke PPT tadi. Gimana teman-teman quizisnya pada benar berapa nih dari 20 soal? Dan paling susah itu di yang nomor berapa? Sorry ya tadi waktu pas nomor 2 tuh sempat ada nge-lag gitu karena aku mau share sound kan tadi. Terus pas share sound tuh jadi kayak sorry aku belum pakai virtual background. Jadi share soundnya itu jadi em, apa namanya? Jadi nge-lag gitu. Cuman tapi teman-teman pada bisa ngerjain semua kan ya semua nomor nggak yang apa? Nggak yang ada yang kelewat gitu. Atau misalnya jadi nggak bisa next soal gitu kan pada selesai semua kan ya sampai 20 soal. Bener 13 ber-14. Aku ber-13 error 4. Kayak gampang kaca waktu kedikitan. Iya benar ya, karena sengaja. Karena itu kan sebenarnya yang kita udah baca ya teks-teksnya gitu ya. Bahasa-bahasanya juga bukan bahasa yang ilmiah. Jadi sama aku sengaja waktu didikitin. Supaya teman-teman terbiasa dengan baca cepet gitu. Dan nanti minggu depan, karena hari ini kita udah teks-teks konversasional, minggu depan kita bakal yang lebih tingkat lebih tinggi, cuman waktunya bakal masih panjang. Ya. Tadi yang susah nomor berapa teman-teman? Ada yang mau ditanya nggak mungkin vocabulary saya ada yang bingung? Oh, ada yang keluar, ada yang kelewat. Oke, nanti mungkin aku quizzes versi modulnya nanti aku bakal share juga ya habis kelas supaya bisa dibaca lagi. Oke, berarti aman ya. Tadi ada kata-kata vocabulary kayak peculiar, terus absurd, eerily gitu ya. Terus apalagi tuh disastrous gitu ya. Itu boleh dicatat juga kata-kata vocabulary saya juga. Oke, tadi kayaknya kebanyakan jawabannya strange, sinonim strange itu banyak ya, Kak. Itu tadi soal yang mana ya? Aku lupa di Shandika, yang strange itu. Yang peculiar ya. Ya, yang job strange ada dua. Sama tadi tuh peculiar tuh ada yang eh, jawabnya itu kan kalau nggak salah tuh konteksnya tentang yang ada aroma yang peculiar itu bukan sih karena ada durian gitu di kelas. Nah, iya. Oke. Oke, jadi jawabannya tadi tuh opsinya ada apa aja teman-teman? Aku tadi nggak bisa lihat opsi ya soalnya yang peculiar. Strange smell durian itu ya. Kalau peculiar kan sebenarnya artinya kalau kita translate ke bahasa Indonesia tuh aneh ya. Suatu hal yang berbeda. Ada strong sama strange. Nah, yang benar strange ya. Kalau strong itu kuat. Jadi kurang cocok sama peculiar. Peculiar itu suatu hal yang unik, yang berbeda itu artinya peculiar. Kalau eerily itu uh, biasanya tuh dalam konteks suara-suara yang hening dan bisa dibilang tuh kayak buat deg-degan itu eerily. Jadi kalau tadi tuh konteksnya lagi itu ya lagi di kelas, terus ada pensil jatuh, lagi hening, nah itu membuat kayak jadi merinding gitulah, eerily itu. Oke, tadi kita udah belajar ya vocabulary yang gampang juga. Nah sekarang aku tuh sebenarnya ada list vocabulary nih teman-teman. Vocabulary ini uh, vocabulary yang sering muncul di SNBT. Dan juga di TOEFL ini juga sering ya, atau English Proficiency Test. Dan ini ada 10. Teman-teman, karena kita masih ada waktu 15 menit lagi, aku mau coba teman-teman hafalin dulu 10 vocabularies ini. Aku kasih waktu 1 menit, nanti 1 menit lagi, 5-nya lagi. Terus abis itu kita ada soal buat ngetes hafalan kita ini. Coba. Um, Aku jelasin satu-satu dulu bahasa Indonesianya. Yang pertama ada adapt. Adapt itu artinya sangat penuh dengan skill ya, sangat penuh dengan kemampuan. Terus juga dia tuh udah fasih itu adapt. Jadi suatu hal yang orang yang bukan orang juga tapi secara general tuh punya kemampuan untuk adapt. Jadi bisa seperti ini. She is adept at solving complex math problems. Nah,
Nah, ini sambil dihafalin teman-teman, adapt. Terus yang kedua, ambiguous. Having more than one meaning, unclear. Bahasa Indonesianya juga mirip ya teman-teman. Jadi, suatu hal yang punya lebih dari satu makna atau tidak jelas, itu ambigu. His answer was so ambiguous that no one knew what he really meant. Jawabannya itu sangat ambigu, bahkan sampai nggak semua orang tuh ngerti atau paham dengan apa yang kita bilang. Terus yang ketiga, benevolent, kind and generous. Jadi artinya seorang yang baik, dermawan, atau in general tuh orang yang berperi kepribadian yang baik. Ini benevolent. Ini contoh kalimatnya, the benevolent woman donated all her earnings to charity. Nah, wanita yang berkepribadian baik ini mendonasikan seluruh pendapatannya ke charity. Charity itu semacam sedekah ya. Terus ada conspicuous, easily noticeable or standing out. Suatu hal yang terlihat atau mudah sekali terlihat. Conspicuous. Ini dalam kalimatnya, his bright yellow jacket made it conspicuous in the crowd. Jadi jaket kuning itu membuat dia tuh terlihat sangat jelas, mudah sekali terlihat di keramaian. Terus ada yang kelima, deviate. Deviate itu artinya orang yang menyimpang. Bisa itu orang atau misalnya benda atau suatu hal yang keluar dari jalurnya. Contoh kalimatnya nih seperti the car had to deviate from its route due to road construction. Oke, jadi cara gampangnya itu ya udah kita hafalin masing-masing maknanya itu. Oke, nanti aku bakal share juga PPT-nya di sini abis ini ya, abis kelas. Nah, oke, udah hafal 5 ini. Nanti kita tes lagi di latihan soal. Sekarang kita ke 6 sampai 10 ya. Yang ke-6, exasperate. To make someone extremely annoyed or frustrated. Nah, ada yang bisa memprediksi artinya apa nih exasperate? Membuat seseorang sangat jengkel atau frustrasi. Berarti kalau bahasa Indonesianya ada yang tahu nggak apa? Exasperate. Contoh kalimatnya nih konteksnya. His constant interruption began to exasperate the teacher. Interupsinya yang selalu terus-menerus oleh dia membuat si teachernya itu jadi ke-exasperate gitu. Membuat orang jengkel, kayak berarti sama ya, membuat orang jengkel. Terus, apalagi kalau bahasa Indonesia mungkin kayak apa ya yang kayak satu katanya gitu, exasperate. Mungkin lebih kayak mengganggu ya, jahil. Mengganggu atau jahil itu satu kalimat, satu katanya. Ngeselin, ya betul juga ngeselin bisa. Terus yang ketujuh nih visible. Visible. Possible to do, realistic. Building a bridge in this location is not visible due to rocky terrain. Jadi katanya ngebuat jembatan di lokasi ini tuh not visible. Nah, apa nih not visible, teman-teman? Karena ininya tuh datarannya tuh berbatu. Berarti kalau visible artinya mungkin, betul. Mungkin, realistis, bisa dilakukan, itu visible. Terus yang kedelapan, impartial, fair and unbiased. A good judge remains impartial in every case. Nih, hakim yang baik itu tetap impartial di setiap kasusnya. Berarti apa nih impartial? Adil, adil itu sedikit mendekati, dia lebih beda dari adil, betul, nggak berpihak ya, tidak berpihak. Kalau teman-teman bisa lihat di kamus bahasa Indonesia juga imparsial, itu bahasa Indonesia sama. Tapi translate lainnya juga bisa tidak berpihak. Terus yang ke-9, meticulous, extremely careful about details. She's meticulous in her research, checking every fact
every fact twice. Dia itu meticulous nih di risetnya. Dia selalu memeriksa fakta 2 kali. Nah, berarti apa nih? Kalau misalnya selalu fakta 2 kali, terus juga extremely careful, berarti apa? Oke, teliti mendekati, tapi apa nih? Sangat teliti ya dia. Jadi udah bukan teliti lagi, tapi sangat teliti. Sama kayak starving. Starving itu sangat lapar. Kalau ini meticulous, orang yang sangat teliti. Terus terakhir 10 obsolete, obsolete, no longer in use or outdated. Typewriters have become obsolete in the digital age. Nah, ketikan mesin ketik ini tuh udah obsolete di abad digital ini. Berarti apa nih obsolete? Usang, betul, nice, pinter teman-teman. Jadi kita sebenarnya kalau misalnya nggak tahu katanya, kita lihat kalimatnya itu teman-teman udah jago banget nih. Usang, terus tadi ketinggalan zaman. Jadi teman-teman kalau misalnya setiap hari ya, kalau misalnya ngeliat ada orang nih udah ketinggalan zaman banget nih, bilang aja you are so obsolete gitu. Jadi teman-teman lebih advance nih bahasanya, udah bukan bahasa Inggris biasa lagi ya. Terus kalau misalnya nih kayak teman-teman bilang apalagi ya, um, kalau misalnya lagi main terus nyata temen kamu nggak adil nih, kamu bilang you have to be impartial gitu. Jadi kamu udah bahasanya nggak boleh pakai bahasa biasa lagi ya, bahasa Inggrisnya ya. Oke, jadi udah 10 ini aku kasih lihat lagi buat inget-inget lagi 1 sampai 5. Adapt, ambiguous, benevolent, conspicuous, deviate, terus ada exasperate, visible, impartial, meticulous, sama obsolete. Sekarang kita ke latihan soal. Di sini pilih expression yang artinya paling dekat dengan underline word. Oke, yang artinya paling dekat. Oke, di sini aku bakal underline. Yang pertama, yang di underline itu adalah benevolent. Benevolent, ada yang ingat apa nih? B. Nice, kind and generous. Baik dan dermawan. Yang kedua, his answer was ambiguous, leaving everyone confused. Nice, unclear. Yang ketiga, she was adept at playing the piano. Okay, nice, skilled. 4. The manager remained impartial during the argument. Okay. Nomor 4. Nomor 4, ya betul. Fair and unbiased. Karena dia tadi ya yang tidak berpihak. Yang kelima, the old phone model is now obsolete. Okay, outdated. Nice. Oke. Sekarang practice exercise number 2. Yang satu, deviate. Deviate artinya apa? To follow the same path, to move away from the usual course, atau to increase speed. Oke, betul ya, to move away from a usual course. Jadi dia bergeser dari apa yang seharusnya gitu. Yang bukan seharusnya, yang umumnya ya, biasanya. Terus visible. Visible apa? Tadi. Visible, impossible to do apa possible to achieve nih? Ayo, ingat-ingat nih visible apa nih? Jawabannya A atau B? Jawabannya sama-sama nih. Visible, visible itu yang B, possible to achieve. Kalau baru kalau yang impossible to do itu yang not visible ya. Oke, yang ketiga meticulous. Meticulous, ada yang ingat apa? Nice, extremely careful about details ya, sangat hati-hati dengan detail. Oke, yang keempat, exasperate. Exasperate? Ah, betul. To annoy or frustrate deeply. Yang kelima, conspicuous. Nah, ini apa nih tadi conspicuous yang tadi pakai jaket kuning di tengah-tengah keramaian? Easy to notice, betul ya. Jadi inilah conspicuous. Nah, sekarang kita ada
reading exercise, ada 5 menit lagi. Kira-kira visible nggak ya? Visible ya, kita ada 5 menit, kita selesaikan. Oke, uh, di sini jadi teman-teman ada waktu 1 menit untuk baca teks. Terus nanti teman-teman, enggak ding, jangan 1 menit. Aku timer 45 detik aja. Terus nanti 45 detik itu teman-teman nggak boleh baca teksnya lagi ketika menjawab soalnya. Dan nanti setelah 45 detik selesai, aku bakal scroll langsung ke latihan soal. Kenapa? Supaya teman-teman melatih baca cepat dan nggak sering bolak-balik itu. Nah, aku ada tipsnya ya. Jadi, karena ini teman-teman bukan soal SMBT juga, jadi teman-teman nggak bisa lihat pertanyaannya dulu. Nah, saran dari aku adalah teman-teman pakai 5W1K. Jadi, bacanya jangan pasif ya, kayak ini apa sih teksnya gitu. Kenapa si penulisnya nulis B sih gitu? Siapa sih karakternya yang ada di teks ini? Terus kapan sih ini terjadi? Terus bagaimana sih cerita ini berakhir? Kenapa sih harus ada cerita ini? Jadi teman-teman pakai 5W1H, baca secara aktif, karena teman-teman nggak bisa lihat soalnya dulu ya. Jadi nggak tahu apa yang ditanyakan di soal. Oke, aku mulai dari sekarang 45 detik. Oke, waktunya ada 10 detik lagi teman-teman untuk bacanya. Oke, waktu udah selesai. Sekarang yang pertama, pertanyaannya, where did Anna find the kitten? Di mana Anna menemukan kittennya nih, anak kucing? Oke, jawabannya apa nih? Under the tree atau in her room? Ada yang A Bella, tapi baiknya B ya. Oke, kita tulis dulu ada yang B sama ada yang A ya. Nanti kita coba bahas bareng-bareng di akhir. Terus yang kedua, what did Anna give the kitten? Apa yang Anna kasih kepada kucingnya? Oke, warm milk. Ada lagi yang jawabannya beda? Oke, semuanya B ya. Yang ketiga, why did Anna name the kitten Snowy? Kenapa ngasih namanya Snowy anak ini? Oke. It has soft white fur. Oke, udah kunci semua ya jawabannya, udah pada fix ya, nggak ada perubahan lagi. Kita langsung bahas dari yang ke satu, where did Anna find the kitten? Nah, tadi kita kan udah pakai 5W1H ya, jadi teman-teman nggak usah bingung lagi, karena teman-teman pasti udah nanya di mana, kenapa, dan lain-lain. Dan benar, jawabannya adalah ada di sini, under the tree. Terus yang kedua, apa sih yang Anna berikan di kittennya? Tadi teman-teman juga pasti nanyain apa sih gitu. Nah, itu ada di sini, warm milk. Jadi jawabannya betul juga. Terus yang terakhir, kenapa bisa dikasih nama Snowy? Nah, ini ada di sini. Karena punya warna bulu yang putih lembut. Oke. Nice. Sekarang lanjut ke teks berikutnya. Sekarang aku kasih waktu 30 detik deh, biar lebih susah. Oke, 3, 2, 1, mulai. Oke, 8 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang ke sini. Di mana James itu menaruh tugas rumahnya? Oke, baik yang B juga.
Ada yang beda? Sama ya. Terus yang kedua, why was James nervous in class? Kenapa James itu gugup di kelas? Oke, sama semua ya jawabannya. Oke, last question nih, main idea. Apa sih main idea dari teks di atas? Oke, ini kayak ada satu lagi. Oh, ada pertanyaan lagi nih. What does the word mumbled most likely mean in the passage? Apa arti kata mumbled? Oke, spoke unclearly. Semuanya sama. Terus yang terakhir, what does the phrase turn right most likely mean in the passage? Apa arti kata turn right? James was embarrassed. Nice. Oke, kita evaluasi bareng-bareng. Jadi emang ceritanya di sini si James itu sebenarnya nggak kehilangan, nggak ketinggalan ya tugasnya, tapi ternyata it was in his locker the whole time. Ada di kalimat terakhir, jadi in his locker. Dan ini mungkin ada agak pengecoh ya in his smart notebook karena emang bener kan dia ada di daftar slip gitu tapi bukan di booknya bukan di matnya tapi di science. Terus yang kedua, kenapa James itu gugup? Nah, itu tadi karena dia ngerasa ketinggalan nih. His homework was missing, jadi benar juga. Terus what is the main idea? Ini benar ya karena tadi intinya pada akhirnya dia ingat ada di mana, nggak hilang. Terus mumbled itu benar juga ya, mumbled itu artinya bergumam, jadi berbicara tidak jelas. Terus turn red itu artinya bukan berarti jadi merah ya, tapi maksudnya di sini si James itu malu gitu. Jadi sudah tepat di sini ya, mumbled itu tadi ada di mana nih? Uh, oh di sini nggak disebut ya mumbled itu di mana, teman. Maksudnya ada kalau bisa ada di teks ini itu dia bakal seperti apa gitu. Oke. Nah, udah selesai kelas hari ini, teman-teman. Aku share dulu sebentar PPT-nya dan sambil nunggu aku share PPT, teman-teman boleh scan dulu nih WhatsApp channel-nya. Nanti di situ aku bakal sharing tentang reading comprehension harian, vocabulary harian, sama tadi ada request untuk share soal soal-soalnya aja yang sering muncul di SMBT itu apa kata kunci soalnya. Oke, udah kebisa kekirim ya, udah bisa kebuka ya teman-teman ya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung atau mungkin ada request juga untuk konten yang ada di WhatsApp channel. Nanti minggu depan juga kita bakal ada kelas ini lagi ya jam 8.30. Kita start 8.30 sampai jam 10 pagi. Jadi catat tanggalnya teman-teman karena kita selalu rutin sampai hari HSNBT nanti. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, thank you teman-teman yang udah ikut kelas hari ini. Semoga bermanfaat dan ikuti channel ini jangan lupa. Thank you teman-teman. Bye-bye. See you di kelas berikutnya.